Matthew Kidman, siswa kelas 3 SMA Westport ini sedang berada di tahun terakhirnya sekolah. Ia adalah kutu buku yang selalu serius belajar, disiplin, dan patuh peraturan. Matthew merasa selama SMA, dia tidak memiliki kenangan seru seperti yang teman-teman lainnya lakukan. Ia pun sok-sokan mau bolos sekolah dan ikutan anak-anak Badung buat pergi ke pantai. Tapi memang dasar Matthew sudah terbiasa patuh, ia terlalu takut untuk bolos dan membatalkan rencananya. Sebagai ketua OSIS, Matthew menggalang dana untuk mendatangkan Samyang, seorang siswa jenius dari Kamboja. Uang sebesar $25.000 pun sudah terkumpul dan Samyang bisa belajar di SMA Westport. Sepulang dari sekolah, Matthew melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumah tetangganya. Matthew masuk ke rumah dan melihat orang tuanya sedang ngobrol dengan sahabat mereka, Mr. Peterson dan istrinya. Malam harinya Matthew jalan keluar untuk buang sampah sambil belajar bahan lomba pidato untuk beasiswa kuliah. Tiba-tiba ia melihat seorang cewek cantik lagi ngambilin barang-barangnya dari mobil. Cewek itu cantik banget sampai-sampai Matthew nggak bisa berhenti liatin dia. Di kamar, Matthew telepon sahabat baiknya, Eli. Dia cerita kalau ada cewek cantik banget tinggal di samping rumah dia. Kamar si cewek juga benar-benar ada di seberang kamar Matthew. Dari sana ia bisa lihat si cewek lagi buka baju. Pas lagi terkagum-kagum sama kemolekan bodi tetangganya itu, tiba-tiba Matthew ketangkep basah. Matthew panik dan langsung sembunyi, tapi si cewek malah nyamperin rumahnya. Matthew dipanggil orang tuanya untuk ke bawah. Dia takut banget kalau tetangganya itu bakal laporin kejadian barusan. Tapi ternyata enggak, cewek itu cuma memperkenalkan diri ke orang tua Matthew sebagai keponakan Nyonya Clark, ibu-ibu yang tinggal di rumah sebelah, lalu meminta untuk diajak keliling. Matthew dan si cantik pun jalan-jalan. Cewek cantik itu bernama Daniel. Dia ngerjain Matthew dengan menyuruhnya telanjang di jalanan sebagai hukuman karena sudah ngintip. Mereka lanjut ke kafe untuk ngobrol. Daniel nanya ke Matthew, udah lakuin hal gila apa aja? Matthew bingung gak bisa jawab karena selama ini hidupnya lurus-lurus aja. Daniel ketawa dan godain Matthew kalau dia itu butuh seorang pacar. Di kelas, Matthew gak bisa konsen belajar. Tiba-tiba Daniel datang dan ngajak Matthew untuk bolos. Mereka jadi sering ngabisin waktu berduaan. Kecantikan Daniel benar-benar bikin Matthew bucin. Suatu hari Daniel ngajak Matthew masuk ke rumah orang gak dikenal buat berenang. Matthew panik ketika tahu ternyata itu rumah Mr. Salinger, kepala sekolahnya. Untungnya mereka berhasil kabur sebelum ditangkap basah. Sahabat Matthew, Eli dan Klitz lagi nonton film bokep berduaan di rumah. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan mereka dibuat kaget ketika ngelihat Daniel yang seksi muncul di depan mereka. Gak lama, Matthew muncul dan perkenalin cewek barunya itu. I'm all wet, can I come in? Hey guys. Daniel lalu ngajak Matthew CS buat pergi ke pesta rumah anak-anak populer. Cowok-cowok pada kaget ketika lihat Matthew yang culun datang bareng cewek secantik Daniel. Pas Daniel lagi dideketin cowok bertubuh kekar, Matthew memberanikan diri buat cium Daniel. Keesokan harinya di sekolah, Matthew ngerasa happy banget. Tapi moodnya rusak ketika Eli menunjukkan sebuah video porno yang dibintangi Daniel. Ternyata gadis pujaannya adalah mantan pemain film porno. Pikiran Matthew jadi kacau balau dan bayangin yang aneh-aneh ketika ngelihat Daniel. Let me show you. Jesus! Eli nyuruh Matthew buat manfaatin Daniel. Matthew nurut dan ngajak Daniel ke sebuah motel. Daniel setuju dan menyerahkan dirinya buat dimanfaatin. Tapi Daniel sedih karena Matthew ternyata sama aja seperti cowok-cowok lainnya. Dia pun pergi meninggalkan Matthew. Matthew menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada Daniel. Dia ingin memperbaiki hubungannya. Tapi Daniel minta supaya hal itu diomongin aja nanti karena lagi ada tamu. Tamu itu adalah Kelly, seorang produser film porno. Kelly dan Daniel lalu mengajak Matthew pergi ke sebuah klub striptease. Matthew ngerasa canggung banget ketika ngelihat banyak semangka-semangka besar yang dijajakan. Sambil nyobain rokok, Matthew lihat sahabat baik ayahnya, Mr. Peterson, yang lagi nyawer penari bugil. Kelly iseng manggil Mr. Peterson dan keadaan pun jadi canggung. Tapi selanjutnya, Matthew dan Mr. Peterson ngobrol sambil menikmati ulekan penari seksi. Pelajaran di kelas hari itu tentang pendidikan seks untuk remaja. Sebuah film pendek tentang bahaya seks bebas diputar.
Matthew dan kedua sahabatnya mengeluhkan betapa kuno dan jelek materi videonya. Kelly tiba-tiba main ke sekolah dan ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek cantik. Kelly bilang ia terpikirkan sebuah ide film porno yang menampilkan remaja-remaja SMA yang cantik dan ganteng. Kelly nemenin Matthew ke bank buat ngurusin dana sekolah Samyang. Kelly nyeletuk kalau Samyang pasti cuman anak sinting yang sok pinter aja. Petugas bank kaget dengan celetukan itu. Matthew pun bohong dengan memperkenalkan Kelly sebagai wali kelasnya. Daniel memutuskan untuk pergi bekerja di sebuah klub malam di Las Vegas bersama Kelly. Matthew yang udah terlanjur cinta nekat nyusulin Daniel. Ia kesana bersama dua sahabatnya, Eli dan Klitz. Di dalam klub, Matthew melihat Daniel yang sedang jumpa fans dengan mengenakan pakaian seksinya. Wajah Daniel terlihat tidak bahagia. Matthew mengejar Daniel dan mengatakan kepada Kelly kalau Daniel terlihat tidak ingin berada di sana. Kelly marah dan mengancam Matthew untuk tidak mempengaruhi Daniel. Eli dan Klitz mengatakan kepada seorang penari bahwa mereka adalah sutradara film. Pacar si penari bilang bahwa ceweknya ini pasti oke banget kalau jadi bintang film dan memaksa Klitz untuk meraba pacarnya. Pas lagi asik megang semangka, kedoknya dibuka oleh mas-mas security yang tahu kalau mereka cuma anak SMA biasa. Eli dan Klitz pun kabur dari amukan pacar si penari. Daniel memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya bersama Kelly dan kembali pada Matthew. Kelly yang gak suka dengan tindakan Daniel pun ngamuk dan jemput Matthew dari sekolahnya. Kelly bilang dia rugi $30.000 gara-gara Daniel keluar dari pekerjaannya. Sebagai ganti rugi, dia minta Matthew untuk mencuri sesuatu di rumah musuh besarnya yang juga seorang produser film porno, yaitu Hugo. Tapi ternyata ini cuma akal-akalan Kelly buat ngerjain Matthew. Begitu Matthew masuk ke rumah Hugo, Kelly langsung nelpon polisi dan melaporkannya. Karena kejadian itu, Matthew jadi telat menghadiri acara perlombaan pidato. Efek ekstasi yang diberikan Kelly tadi siang bikin Matthew jadi pede tapi ngelantur. Meski lupa dengan semua materi yang telah ia pelajari, pidato spontan Matthew sangat menyentuh hati audiens. Future, your life, all of it. Tapi malam itu pidato dimenangkan oleh temannya yang lain. Keesokan harinya, Matthew ke bank untuk mencairkan dana sekolah Samyang. Petugas bank bilang bahwa wali kelasnya yang dulu datang bersama Matthew sudah mencairkan uang tersebut. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Kelly. Matthew pusing dan curhat ke Daniel tentang ini. Daniel lalu memberinya sebuah solusi. Matthew dan Hugo sepakat bekerja sama untuk membuat film porno di pesta prom. Matthew berhasil memancing cowok-cowok populer untuk terlibat dengan proyek ini. Malam itu, semua urusan berhasil diselesaikan. Matthew juga sukses melepas keperjakaannya dengan Daniel. Paginya Eli panik karena ia kehilangan kaset video rekaman kemarin malam. Ternyata video itu dicuri oleh Kelly. Di rumah Matthew, Kelly membawa kepala sekolah untuk melaporkan tindakan Matthew. Ketika video diputar, Kelly terkejut ternyata video yang dibuat bukanlah film porno, melainkan film pendidikan seks untuk remaja. Orang tua Matthew mengatakan video itu bagus dan relevan dengan perkembangan zaman. Pak Kepala Sekolah juga sependapat. Film pendidikan tentang seks itu sukses besar. Video tersebut menjadi materi terlaris yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh dunia. Matthew kini berkuliah di Universitas Georgetown dan masih terus berkencan dengan Daniel. Matthew juga berhasil membawa Samyang ke Amerika. Film pun berakhir.